Saja ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Kemarin kita sampai di bab partisi matrik. Saat ini saya akan mulai dari sini dulu ya, halaman 24. Di sini kemarin saya ngasih kode bahwa di sini perlu dicek gitu. Ternyata ini memang seperti ini ya. Kalau kita punya matrik A, kemudian saya pangkatkan 0, itu sama saja dengan matrik identitas. Kenapa bisa seperti ini? Karena sebelumnya kemarin kita punya suatu sifat kalau saya punya matrik A, kemudian matrik A ini ukurannya tentunya n kali n ya, di sini disebutkan. Kemudian saya kalikan dengan matrik A itu sendiri sampai sebanyak P kali gitu ya. Di sini sebanyak P kali, maka nanti saya akan punya sifat A pangkat P kayak gitu. Kemudian kita juga punya sifat yang kemarin apa? Kalau saya punya A dipangkatkan P dikalikan dengan A dipangkatkan Q, ini sama saja dengan A dipangkatkan P ditambah dengan Q kayak gitu. Nah, berarti dari sifat ini kita bisa tahu bahwa A itu sendiri itu sama saja dengan A pangkat 1 ditambah dengan 0. Nah, berarti ini sama saja dengan A dikalikan dengan A pangkat 0. Nah, kita tahu di sini ada A, di sini juga A. Nah, kemarin kita juga sudah punya sifat bahwasanya A dikalikan dengan identitas itu adalah A itu sendiri. Maka kalau saya punya A dikalikan A pangkat 0 sama saja dengan A ini, berarti A0 ini sama saja dengan si identitas itu. Berarti kita punya sifat seperti itu. Itu ya. Yang bagian ini clear ya. Ini tidak perlu dicek lagi. Oke, paham sampai sini? Kemudian ini kemarin sudah kita bahas semua. Langsung saja melanjutkan materi yang terakhir kita bahas kemarin itu tentang partisi. Nah, kemarin sampai di sini. Nah, ide dari partisi matrik ini adalah ketika saya punya matrik A dengan ukuran yang lebih dari 1 kali 1, maka matrik tersebut dapat dipartisi menjadi sejumlah matrik berukuran kecil-kecil dengan blok garis vertikal dari bawah ke atas dan garis horizontal dari kiri ke kanan seperti ini. Saya punya matrik A, kemudian saya blok garis vertikal, misalnya saya ambil blok garisnya di sini. Kemudian saya ambil blok garis horizontalnya di dua tempat ini, yaitu di sini dan di situ. Nah, ketika saya mengambil blok garis horizontal dan vertikal seperti ini, maka di sini matrik A ini bisa saya tuliskan menjadi A11, A besar ya di sini, kemudian A12 dan seterusnya seperti ini. Nah, A besar 11 ini merupakan matrik juga. Jadi di sini A itu adalah matrik yang elemennya itu berupa matrik. Nah, kemudian ketika kita breakdown, matrik A11 itu adalah isinya ya menyesuaikan. Di sini A11 itu merepresentasikan blok matrik yang ada di sini. Berarti A11 isinya adalah 2052. Kemudian A12 isinya blok matrik yang ada di sini. Kemudian A21 blok matrik yang ada di sini, yaitu ini. Kemudian A22 berarti blok matrik ini. Tidak lain ini. Kemudian A31 berarti blok matrik yang ada di sini posisinya. Kemudian A32 blok matrik yang ada di sini. Ini kemarin sudah kita bahas. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika saya punya matrik A dan B, matrik A dan B itu isinya seperti ini. Ini menandakan kalau matrik A itu adalah elemennya, di sini notasinya A besar A11, A besar 12, A besar 1N dan seterusnya ini ya. Berarti ini elemennya berupa matriks. Kemudian saya juga punya B, yang mana elemennya itu berupa matriks juga, yang bentuknya kayak gini. Maka nanti saya akan punya alfa dikalikan A, ya berarti alfanya tinggal masuk ke masing-masing elemennya. Tapi ingat, yang di sini itu adalah elemennya berupa matriks kayak gitu. Nah, kemudian kalau tadi saya punya A dan B, saya jumlahkan berarti A plus B ya sama, yaitu
hasilnya itu A11 plus B11. Masing-masing elemennya di sini tadi kita jumlahkan. Tapi syaratnya apa? Kita bisa melakukan penjumlahan matrik ini, syaratnya adalah A sama B ini ukurannya harus sama. Kayak gitu. Oke, ini tentang partisi matrik. Kemudian selanjutnya latihan ini nanti silahkan dicoba. Masuk ke sini. Nah, kita masuk ke tentang transpose. Ini di SMA kalian mungkin juga sudah mengenalnya ya tentang transpose matrik. Nah, kalau saya punya matrik berukuran M kali N, ini notasinya kurang ya. Ini harusnya ada kurung kurawal kayak ini. Dengan A-nya itu adalah elemen matrik AIJ gitu. Transpose matrik A itu dinotasikan dengan A transpose. Dan dibacanya ini didefinisikan sebagai, nulisnya gini notasinya, A pangkat kayak pangkat gitu ya. Di atas itu transpose, ini kurung kurawal AJI. Jadi artinya apa? Kalau saya tadi punya AIJ, kemudian A transpose jadi AJI. Ini artinya baris jadi kolom, kolom jadi baris kayak gitu. Nah, misalnya saya awalnya punya matrik A-nya itu ditulisnya A11, A12 dan seterusnya sampai A1N. Kemudian ke bawahnya berapa ini? M1, AM2 dan seterusnya AMN kayak gini. Nah, kalau ditranspose notasinya jadi seperti ini, maka dibalik kayak gini, yaitu apa? Baris jadi kolom. Seperti itu. Ini baris kedua jadi kolom kedua dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, kemudian sifat-sifat transpose itu sendiri ada 4. Yang pertama, kalau saya punya A transpose, kemudian hasilnya saya transpose lagi akan balik ke A. Kemudian kalau A saya tambah dengan B, kemudian hasilnya saya transpose, itu akan sama saja dengan A transpose ditambah B transpose. Kemudian kalau alfa saya kalikan dengan A, kemudian saya transpose, itu sama saja dengan alfa dikalikan A transpose. Kemudian kalau saya punya matrik A dikalikan matrik B, saya transpose, maka B sama saja dengan B transpose dikalikan dengan A transpose kayak gitu. Ingat ya, di sini itu barang yang kita punya itu matriks, bukan bilangan real biasa. Ini adalah matriks, sifat-sifat transpose dari matrik kayak gitu. Di sini ada catatan bahwa Bu, mau tanya, Bu. Ya, silahkan. Itu yang aturan nomor 4 itu dia kebalik ya, Be? Ya, Jadinya dibalik. B duluan baru A. Ya. Oh. A dikalikan B, kemudian hasilnya ditranspose, itu sama saja dengan B transpose dikalikan dengan A transpose. Kayak gitu, Arsyad. Oke, baik. Ya. Nah, kemudian di sini ada catatan. A dan B ukurannya memenuhi syarat penjumlahan matrik untuk sifat penjumlahan matrik dan memenuhi syarat perkalian matrik untuk perkalian matrik. Ingat, di sini ukurannya juga harus menyesuaikan dengan syarat yang sebelumnya kita sudah pelajari, bahwa penjumlahan matrik itu hanya bisa dilakukan ketika apa? Ketika ukuran matrik itu Ukurannya sama. Kemudian kalau syarat perkalian matrik bisa dilakukan ketika apa? Dua matrik bisa saya kalikan ketika apa? Ketika ukuran dari kolom matrik A yang bentuknya kayak gini ya, itu sama saja dengan ukuran dari baris matrik B kayak gini, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini tetap di bawah. Berarti nanti misalnya hasilnya C gitu. Berarti C itu adalah hasilnya M kali B. Nah, berarti aturan perkalian dan penjumlahan matrik di sini harus mengikuti aturan yang sebelumnya kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana jika matriknya berupa vektor kolom? Vektor kolom itu ya matrik yang sebenarnya hanya terdiri dari satu kolom, bentuknya kayak gini. Berarti kalau saya punya X itu adalah matrik yang seperti ini, kemudian Y seperti ini. Nah, kita disuruh menghitung X pangkat T, Y itu kayak gimana? S pangkat T, X transpose dikalikan dengan Y, jadinya kayak gimana? Bisa nggak ini dihitung? X transpose-nya jadi apa? Jadinya matriks baris. Matriks baris yang terdiri hanya satu baris gitu ya. Berarti ini X1 sampai Xn kayak gini. Kemudian dikalikan dengan
matriks Y1 sampai Yn. Nah, ini ukurannya berapa? 1 kali N, yang di sini N kali 1. Berarti nanti hasilnya misalnya saya tulis matriks Z gitu, ukurannya apa? 1 kali 1 kali 1. 1. Berarti terdiri hanya satu elemen. Berarti ini nanti hasilnya apa? Kira-kira satu elemen tersebut. Sigma dari apa? X1 Y X N. XI, YI gini ya. I I-nya jalan dari 1 Dari sampai 1. N. Ini N. adalah elemen dari matriks itu, kayak gitu. Nah, kemudian kalau saya punya 3 matrik, yaitu A, B, C, kemudian saya transpose, berarti ya ngikutin yang ini tadi ya, dibalik C transpose dikalikan B transpose dikalikan A transpose dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian yang di sini jika saya punya A transpose sama dengan A, maka A tersebut disebut matriks simetri. Ini tentang matriks simetri ini harus diingat-ingat ya, karena nanti kepake sampai setelah UTS untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial. Jadi sini ketika saya punya matrik yang hasil transposnya itu sama dengan matrik itu sendiri, maka matrik yang seperti itu disebut sebagai matrik simetri. Nah, kemudian jika saya punya matrik saya transpos hasilnya negatif dari matrik itu sendiri, maka dia disebut sebagai skew matrik. Ini. Nah, kaidah